Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Gua masih ada di dealer Subaru lagi ya. Ya, kenapa gua masih ada di sini? Ini dia alasannya. Ini adalah Subaru WRX yang tipe sedan ya. Karena yang kemarin gua review itu tipe yang wagon atau wagon nih wagon. Gue kalau dengar kata wagon inget kayak ini ya, Karimun. Kalau di Subaru itu wagon ya, bukan wagon ya sebutannya. Ini adalah WRX yang tipe sedannya. Ini juga luar biasa dan ini transmisinya dia manual speed ya, bukan otomatis. Jadi ini lebih cocok dipakai untuk kebut-kebutan karena WRX juga memang dipakai untuk rally ya. Dan mobil ini tuh dibanderol masih di angka di bawah 1 miliar rupiah untuk yang ini ataupun yang menggunakan A-Side. A-Side itu seperti sensingnya dari Subaru. Jadi kita bakal review ini, oke? Jadi seperti apa reviewnya? Stay tune terus. Berbicara soal WRX, Subaru WRX, sebenarnya yang sedan maupun yang wagon itu sama ya. Jadi masih menggunakan mesin 2400 cc 4 silinder DOHC turbo juga. Jadi masih mirip, cuman beda bentuknya aja. Yang ini sedan, yang itu wagon, udah. Ya, dan di sini juga sebenarnya kalau untuk fitur, kalau yang manual speed kayak gini dia memang tidak ada yang namanya A-Side ya, atau sensing lah ya, nggak ada. Sekarang kita bakal lihat dari desainnya dulu deh ya. Desain dari muka nih, mukanya udah ciri khas dari Subaru dan di sini juga ada grill dan di sini tidak ada kamera sih, tuh nggak ada kameranya. Tapi udah dipersiapkan sebenarnya tuh. Di sini tuh ada kotak kecil, jadi gua curiganya ini akan jadi kamera untuk menempatkan kamera ya. Dan ini ada logo Subarunya yang selalu gua suka ya dengan logo Subaru. Terus untuk headlamp, fog lamp semuanya sudah menggunakan LED, jelas ya di sini lampu saya segala macam dan di sini juga masih ada untuk menyemprotkan air ke bagian headlampnya. Bempernya gue suka ya, sporty gitu, bempernya sporty dan di sini ya dia masih ada intercoolernya. Jadi kalau misalkan kita buka mesinnya di atas tuh ada seperti radiator kayak gitu ya, seperti kotak radiator. Dan di sini ini untuk mengambil udaranya dari sini. Dia punya intercooler karena mobil ini turbo dan turbonya tuh bukan turbonya. Jadi intercooler kayak gini tuh mirip seperti Fortuner zaman dulu. Ya, yang zaman dulu kan ada bolongannya kayak gini nih, mirip. Tapi sekarang Fortuner juga sudah tidak ada. Jadi ya udah dipasangnya di depan sini. Kalau tidak salah sih gitu ya. Terus bagian sampingnya sekarang. Bagian samping mobil ini ya memang wujud sedan tapi ada over fender. Ya, sedan tapi ada over fender ya. Karena mobil ini cocok buat rally. Biasanya suka dipakai rally ya. Jadi seperti crossover cuman bentuknya sedan gitu. Jarang ya. Jarang kalau mobil-mobil Jepang kayak Toyota gitu kan nggak ada. Kalau ada pun sedan ya udah sedan. Kalau ini enggak, dia dikasih seperti ini, jadi seperti mobil crossover. Dan ini bolong nih, sebelah sininya bolong. Velgnya gue suka, velgnya single tone dan ini bukan warna hitam ya, ini tuh seperti grey warnanya tapi bener-bener tua gitu si warna velgnya nih. Terus ini juga ukuran velgnya kita lihat sini, sepertinya dia menggunakan ukuran 18 inci sih kayaknya. Betul sekali, ukurannya 18 inci dengan profil ban 245/40. Jadi bannya memang cukup tipis dan dia menggunakan ban dari Dunlop ya, Sport Max. Disc brake jangan ditanyain, sudah pasti pakai ya. Spionnya suara sama body, di sini tidak ada chrome. I love this car. Tidak ada chrome ya di sini. Jadi di sini hitam, sini hitam ya. Tidak ada sama sekali ya. Door handle-nya sewarna body, di sini juga spionnya sewarna body dan ada lampu seinnya juga, tidak ada kamera. Dan blind spot monitoring dia tidak ada karena mobil ini tidak menggunakan A-Side. Oke, bagian belakangnya sama seperti yang depan. Dan untuk roda bagian belakang sama saja sama yang depan dan ada over fendernya juga. Dan yang pasti mobil ini
berpenggerak AWD. Jadi all wheel drive, bukan FWD, bukan RWD. Jadi semuanya bergerak untuk mobil ini. Keren kan? Keren kalau kata gue sih. Sini juga ada tangki bensin. Dan gua curiga berapa oktan yang dia punya? 95. Minimal oktan yang bisa dia minum itu 95. Ya, harus belinya ke Shell sih. Terus atasnya antena Sharvin, ya udah bagian samping udah gitu aja ya. Di bawah masih ada ini lagi side ornamen lagi warna hitam doff. Jadi pokoknya dia sama lah sama over fendernya. Oke, sekarang kita lihat belakangnya yuk. Gue seperti melihat mobil apa gitu ya. Kayak mobil apa gitu ya, gitu ininya nih. Bagian stop lampnya itu mirip seperti mobil apalah pokoknya. Yang tahu silahkan komentar di bawah ya. Ini nih bentuknya masih keren, sporty tapi gagah gitu ya, karena bawahnya ini gede banget. Yang per bawahnya karena ya rally lah ya, gaya-gaya rally kayak gitu. Jadi ini tebal dan ini berwarna hitam doff ya, bukan glossy-glossyan. Kelengkapannya sekarang kita lihat. Yang tadi gue bilang antena Sharvin, di sini juga ada yang namanya rear defogger. Ya memang di sini nggak ada rear wiper ya. Jarang sih mobil sedan pakai rear wiper. Sini juga ada high stop lamp. Sini sedikit masih ada tonjolan seperti spoiler. Kalau yang dimodif ini dicopot diganti pakai spoiler gede ya. Biasanya logo Subaru, kameranya ada. Di sini ada emblem Subaru. Symmetrical AWD, jadi mobil ini ya all wheel drive. Di sini ada emblem WRX. Oke. Stop lampnya dia LED, tapi memang di sini untuk lampu sein dia belum ya. Tapi ini cakep nih belakangnya. Ayo sebutin nama mobilnya apa yang mirip sama ini belakangnya. Bagian bawah sekarang ya. Bagian bawahnya tebal banget dan ada muffler. Mufflernya ini nggak tanggung-tanggung, 4. Ada 4 buah muffler di bagian bawah sini. Ini pasti suaranya oke sih. Andaikan boleh dinyalain aja ya. Gue pengen denger suara aslinya seperti apa gitu. Karena di sini keren banget mufflernya 4. Biasanya kan yang wagon aja itu dikasih 2 ya si mufflernya. Ini 4. Mungkin lebih berisik ini kali ya. Ketimbang yang itu tuh yang putih. Nah sekarang kita buka bagasinya. Elektrik nggak? Elektrik ternyata. Oke, tinggal tekan aja tombolnya, terus dia nanti bakal terbuka sendiri. Di sini bagasi, karena mobil ini tuh sedan, jadi bagasinya ya cukup luas, bukan cukup luas, luas banget malah ya. Ini bisa masukin koper ukuran besar, bisa masuk dengan mudah di sini. Ini sih bahannya bagus ya, bahannya bagus tapi tidak ada lampu kayaknya. Oh ada lampunya di atas. Di sini ada dongkrak beserta kawan-kawan. Terus ban serep ada nggak sih? Dikasih nggak? Dikasih ban serep tapi memang tidak sama yang dipakai ya. Jadi velgnya velg kaleng, terus ukuran ringnya juga ring 17 inci ya. Jadi bukan sama ya, tidak sama seperti yang dipakai oleh dia sendiri lagi. Iyalah gitu pokoknya. Kita tutup lagi. Oh sebenarnya ini nggak elektrik, cuman kalau kita tekan gitu karena nggak ada tombolnya juga. Tuh kan nggak ada tombolnya. Oke, kita tutup lagi. Sekarang kita bakal masuk ke bagian interior mobil ini. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Sepertinya agak mirip ya, bukan agak mirip sepertinya sama yang WRX wagon ya. Posisi duduknya gue suka, asli enak banget. Tapi memang di sini untuk jok, pengaturan jok dia masih manual ya, tidak elektrik. Jadi pakai tuas kayak gini kalau untuk ditinggikan, tapi yang penting dia punya adjuster. Terus ada lagi buat recliningnya. Nah, oke, kita coba atur dulu posisi duduknya. Kalau yang wagon tuh enak ya elektrik. Dan ini setirnya gue suka banget. Setirnya gue suka banget sama WRX nih. Nah segini oke. Koplingnya, wow, koplingnya feeling kopling dari mobil ini
sport banget ya. Koplingnya tuh sport banget. Jadi bukan seperti kopling mobil biasa ya kayaknya. Jadi memang feeling koplingnya luar biasa ini. Ini sport banget sih. Ini pasti asik sih buat dipakai kebut-kebutan ya mungkin ya. Tapi jangan dipakai kebut-kebutan ya. Berbahaya soalnya. Kalau mau kebut-kebutan di sirkuit aja boleh pakai mobil ini silahkan. Tapi ini enak banget sih koplingnya. Sport banget. Cuman memang karena kopling seperti ini tuh cocoknya di jalanan yang kosong ya. Setirnya, oh ya, untuk ini ya, untuk dashboardnya ya sama ya. Di sini juga soft touch, kulit jahitan merah ya, tambah sporty, dan ini ada handbrake race. Handbrake-nya keren banget ya. Kayak gini gitu. Sporty ya handbrake-nya tuh. Jadi kalau ini bisa jadi handbrake race. Lucu. Terus setir kita nyalain dulu deh. Kita nyalain dulu. Untuk speedometer juga sama ya. Untuk speedometer juga sama, dia analog semua, hampir semuanya menggunakan analog. Tachometer, speed, bensin, suhu, dia semuanya menggunakan analog, dan tengah ada MID kecil. Di situ ada indikator pintu, terus ada apa namanya? Odometer dan lain-lain, dan ada traction control juga ya. Kalau itu kalau dimatiin, kalau pengen sedikit agak ugal-ugalan, matiin aja itunya biar bisa ngesot ya mobilnya. Terus setirnya di sini sama banget sama yang wagon nih, sporty banget, flat bottom juga, ada emblem lagi di sini WRX ditambah logo Subaru. Di sini ada cruise control, tapi ya di sini sepertinya ada cruise control, dan di sebelah kiri ada voice command, telepon, dan audio steering switch. Dan ini gue suka banget sih, posisi nyetirnya gue suka banget, ergonomis, sporty, wah gila. Dan joknya nih support banget badan gue ya, pas banget gitu sama badan gue, enak, seru kayaknya kalau bisa nyetir mobil ginian. Di bagian sini ada ini tuh untuk mengecilkan, meredupkan dan menerangkan si bagian instrumen cluster dan head unit ya. Terus ada untuk bagasi, traction control, di sini ada tombolnya untuk mematikannya. AC-nya begini ya, AC-nya bagus, unik. Terus door trim sekarang, door trim all auto untuk power window. Terus di sini ada window lock, power door lock, electric track, dan electric mirror. Door handle-nya warna chrome. Speaker tidak ada mereknya ya, tidak ada mereknya untuk speaker. Terus di bagian bawah juga pakai aluminium ya, si injekan gas sama rem dan kopling. Bagian tengah head unitnya besar, mirip seperti head unit seperti yang WRX wagon sama kayaknya. Di sini Apple CarPlay, Android Auto sepertinya sudah ada deh, harusnya ada tuh, dia udah ada, jadi tinggal koneksiin aja. Terus di sini ada vehicle control, steering responsif. Masih tetap dikasih ya untuk vehicle controlnya. Mau responsif steeringnya seperti apa gitu kan, mau dientengin atau mau diberatin itu bisa kita atur. Driver monitoring system juga ada. Jadi ini tuh titik merah yang gini dia nanti memonitor ke muka kita, itu ada juga di sini. Ordernya warning volume unit ya, oke. Jadi tidak sebanyak yang mungkin tidak sebanyak yang tipe di atasnya. Kalau tipe di atasnya itu karena dia punya eyesight ya atau sensing, jadi lebih banyak lagi pengaturannya. Kalau di sini tidak terlalu rumit ya, lebih sederhana justru kalau di sini. Lampu hazard di sini juga AC, tetap dia dual zone, kanan kiri bisa diatur suhunya. Terus di sini ada front defogger, rear defogger. Pengaturan AC-nya selain suhu itu ada di touch di sini ya, di head unitnya kita bisa atur sini, mau pengaturan arah semburan, terus misalkan ada ventilasi dan sebagainya ya. Di bawah tidak ada yang namanya wireless charging. Sini power outlet, USB ada 2 ya, tapi USB-nya biasa, dan ada aux-nya juga. Ini dia tuas transmisinya. Tuas transmisinya dia 6 speed ya. Dia 6 speed dan ada cincinnya seperti ini. Ini gunanya untuk memindahkan ke gigi mundur. Ya, kalau misalkan kita mau mundur, kita angkat dulu baru kita oper. Kalau ini tidak diangkat, ini nggak akan bisa. Ini mentok. Ini safety ya, itu safety. Kayak expander, cuman expander dibalik. Kalau expander kan ke kiri,
kalau ini ke kanan bawah. Tapi harus diangkat dulu syaratnya ya, ininya. Cincinnya harus diangkat dulu. Kalau tidak diangkat dia nggak akan masuk ke gigi mundurnya. Terus ini handbrake yang tinggi, sporty ya, tinggi dan sporty. Ya emang ini harus agak mundur berarti ya. Ini kalau hidrolik bisa dipakai drifting kali ya. Terus kuncinya, nah ini kuncinya ya masih sama aja ya kuncinya seperti Subaru yang lain. Armrest ada apa sih nih? Kalau yang wagon tuh dia ada CD. Oh di sini nggak ada. Oh di sini nggak ada CD. Kalau di wagon tuh dia ada CD ya. Di sini juga untuk apa namanya? Bahan jok dia masih menggunakan fabric, tapi fabriknya bagus dan ini jahitannya jahitan merah dan gue suka banget sama desain joknya. Sporty banget. Sporty keren. Di sini juga laci dia soft opening, terus spion tengahnya Dynamic View ya, belum auto dimming. Terus di sini sun visornya lengkap dengan vanity mirror dan ada lampu bacanya juga. Lampu baca di bagian tengah dia LED, bagus. Sini ini passenger seat belt sepertinya nih. Di sini tidak ada yang namanya sunroof ya, tidak ada sunroof. It's okay, nggak apa-apa, nggak ada sunroof dan ini plafonnya itu gelap ya. Jadi semakin jadi di sini dominan warnanya memang warna gelap sih. Plafon, jok, dashboard, semuanya hampir semua warna gelap dan dikasih jahitan-jahitan merah kayak gini. Ini tuh menambah kesan apa ya? Kesan sporty, kesan gagah gitu. Pokoknya serem lah. Dia diam aja kelihatan kencang gitu. Masa sih? Oke deh kalau gitu kita sekarang pindah ke bagian belakangnya. Yuk. Lega lah pasti sedan. Pasti lega dan ini joknya juga lebar ya. Jadi paha kita tersangga dengan baik dan kakinya juga tidak ada mentok-mentoknya. Kita masih bisa masuk ke bagian kolong kursi bagian depan. Terus di sini masih ada tonjolan karena mobil ini, ingat ya. Kenapa ada tonjolan mobil ini? Karena AWD. Jadi dia harus ada penggerak ke belakang ya. Jadi nggak jadi masalah karena di sini performa lebih dikedepankan untuk Subaru WRX ini kan. Sini juga tapi joknya meskipun memang mobil ini performa, joknya juga masih dikasih yang namanya Isofix. Jadi buat teman-teman yang bawa baby masih aman bawa mobil ini. Headrestnya 3, ya, tiga-tiganya seat beltnya sudah 3 titik dan di sini juga ada armrestnya gue suka karena dia kokoh, nggak letoy. Jadi mobil ini kalau gue lihat ya bagian interior, jok gitu kan, ini bisa dibilang mobil bahan ya. Kita bisa modifikasi lagi kayak joknya mau kita kasih apa cover atau kayak gimana, tinggal diganti misalkan gitu desainnya mau seperti apa gitu kan. Ini bisa banget karena Subaru dia kasih yang fabric seperti ini. Jadi kita bisa custom lagi nanti sesuai maunya kita kayak gimana. Keren sih, keren. Padahal nggak di custom juga udah bagus banget ini desainnya. Sebenarnya ya, kalau nggak di custom pun udah bagus nih. Terus di sini masih dikasih apa namanya USB slot 2 bagian tengah sini bagus ya, ada 2 USB-nya meskipun dia dua-duanya masih USB biasa bukan USB Type C. Tapi it's okay, yang penting dikasih. Nggak satu ya, kalau satu rebutan biasanya. Si back pocket masih ada. Di atas ini lampu bacanya coba lihat. Oh lampu bacanya ternyata ini LED ya lampu bacanya. Jadi putih, cakep ya warnanya. Oke, bagian belakang sudah. Sekarang kita lihat bagian mesinnya mungkin ya. Yuk, hidrolik. Jadi nggak berat. Di sini juga sewarna sama bodi ya bagian dalamnya. Peredam juga ada. Ini yang bolongan yang tadi ya, bolongan yang intercooler tadi. Nah ini bentuk mesin yang dia gendong. Ini tuh mesin yang sama seperti yang wagon. Ya, ini mesin yang sama persis. Ini mesin 2400 cc. 2400 cc 4 silinder boxer. Ya, mesinnya boxer jadi tiduran gini. Ya emang Subaru tuh handal sekali ya. Ya terkenal dengan mesin boxernya, 4 silinder boxer, DOHC juga. Dan dengan mesin tersebut, iya turbo ya, ingat ini tuh turbo charge ya, harus dibawa tuh turbonya biar enggak ini. 2400 cc turbo 4 silinder boxer ya. Dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan tenaga tuh sampai 275 HP atau PS ya, 275 PS dan torsinya tuh di angka 350-an Nm dan itu besar.
untuk mobil sekecil ini. Ya, ini nggak terlalu besar mobilnya. Dan di sini memang tidak ada cover, jadi terlihat jelas mesin boxernya. Dan kalau ABS, ABD yang gitu-gitu sudah tidak usah ditanyain lagi ya, pasti ada. Oke, jadi mesinnya sama seperti mesin yang wagon, cuman bentuknya yang beda ya. Yang berminat dengan mobil ini tuh dibanderol di angka Rp849.500.000 untuk yang tipe ini, dan untuk yang tipe di bawahnya itu tipe yang menggunakan A-Side, itu tipe TS ya, tipe TS A-Side itu dia di angka Rp949.500.000. Jadi selisihnya mungkin sekitar 100 jutaan ya, tipe ini dan tipe TS, karena mungkin yang tipe tertinggi itu dia punya A-Side, jadi mau tidak mau banyak sekali fitur yang harus ditanam di mobil tersebut. Dan ini juga ingat, mobil ini tuh manual ya, manual 6 speed dan AWD, all wheel drive, itu harus diingat. Ya, jadi mungkin cukup sekian dulu review gua kali ini tentang makhluk ini. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.